Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 6 sudut. Kita fokuskan pada materi mengukur dan membandingkan sudut. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 175 sampai 182 untuk siswa kelas 5 SD. Ayo menyimak. Tari Pakarena. Tari Pakarena adalah tari tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tari ini sudah mulai berkembang sejak zaman Kerajaan Gantalang. Salah satu ciri khas dari tarian ini adalah para penari yang membawa kipas. Kipas manakah yang terbuka paling lebar? Pada tari Pakarena, kipas yang dipakai biasanya kipas lipat. Kipas lipat dapat dibuka dengan lebar sesuai keinginan. Dari gambar 6.8 pada halaman selanjutnya, kipas manakah yang terbuka paling lebar? Kipas 1, 2, 3, atau 4? Bagaimana cara membandingkan seberapa lebar kipas-kipas tersebut terbuka? Kalau kita perhatikan kipas tersebut membentuk sudut. Jadi, kita dapat membandingkan seberapa lebar kipas terbuka dengan membandingkan sudut yang dibentuk kipas itu. Untuk mengukur besar sudut, kita bisa menggunakan busur derajat. Caranya, kita letakkan pada kipas sudut pusat busur ini pada sudut kipas. Tepi kipas menunjukkan angka 0, berarti kita menggunakan angka yang di dalam. Kita perhatikan angka ini, misalkan membentuk sudut sebesar 115 derajat. Untuk kipas 2, kita letakkan busur derajat, angka 0 pada tepi kipas, dan tepi yang lain menunjukkan angka 130 derajat. Kipas 3, angka 0 pada tepi kipas dan tepi yang lain menunjukkan angka 135 derajat. Kipas 4, kita letakkan busur seperti ini. Tepi kipas menunjukkan angka 0 dan tepi yang lain pada angka 100. Kipas yang paling besar yaitu kipas 3, menunjukkan besar sudutnya 135 derajat. Bagian-bagian busur derajat. Titik yang ini adalah titik pusat busur. Sedangkan angka yang paling luar adalah skala bagian luar. Yang di dalam adalah skala bagian dalam. Sedangkan garis yang di bawah ini adalah garis dasarnya. Mengukur sudut. Bagaimana cara menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut? Contohnya, kita gunakan mengukur besar sudut yang dibentuk oleh kipas berikut. Kita letakkan busur derajat pada titik pusat kipas. Tepi kipas menunjukkan pada angka 0 dan tepi yang lain akan menunjukkan angka. Di sini, karena menggunakan skala 0 pada bagian dalam, maka kita perhatikan angka yang di dalam, yaitu 125 derajat. Begitu juga kalau sebaliknya angka 0 pada tepi yang sebelah kiri, berarti kita menggunakan skala yang di luar. Di sini menunjukkan angka yang di luar 125 derajat. Eksplorasi 6.3. Ayo berdiskusi. Sekarang kembali ke gambar 6.8. Ukurlah sudut yang dibentuk oleh setiap kipas. Kipas manakah yang terbuka paling lebar? Yaitu kipas nomor 3. Nomor 2. Buatlah sudut siku-siku dari selembar kertas seperti pada kegiatan A. Dengan menggunakan busur derajat, ukurlah besar sudut pada posisi seperti gambar di samping.
berapa derajat ukuran sudut siku-siku, kita bisa menggunakan busur derajat seperti ini. Tepinya menunjukkan angka 0, kita perhatikan angka skala yang ada di dalam. Tepi yang lain menunjukkan angka 90. Maka besar sudut kertas ini adalah 90 derajat. Nomor 3, jodohkan pernyataan yang sesuai. Sudut lancip. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Kita hubungkan dengan garis. Sudut siku-siku yaitu sudutnya yang besarnya 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 dan kurang dari 180 derajat. Tahukah kalian? Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Bagian sudut yang di luar disebut dengan sudut dan ukurannya dapat kita ukur. Jika bagian luar sudut di atas yang akan kita ukur, ilustrasinya seperti berikut ini. Ini adalah sudut bagian dalamnya. Sedangkan yang di luarnya adalah sudut refleks. Misalkan sudut yang ini adalah sudut tumpul, sedangkan bagian yang di luar, yaitu yang ini adalah sudut refleksnya. Sudut seperti pada gambar 6.11 disebut sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Jenis sudut lainnya dapat dilihat pada penjelasan berikut. Nomor 1, sudut 0. Sudut 0, sudut yang besarnya 0 derajat. Nomor 2, sudut lurus. Sudut yang besarnya 180 derajat. Nomor 3, sudut penuh. Sudut yang besarnya 360 derajat. Tantangan di sini, berapa ukuran sudut berikut? Karena sudut yang paling besar ditanya, maka ini adalah sudut refleks. Kalau kita menggunakan busur 180, kita hitung sudut yang kecil ini. Caranya, kita letakkan busur derajat, titik pusat sudut pada titik busur, salah satu kaki sudut pada angka 0, kita perhatikan skala yang di dalam. Di sini kaki yang lain menunjukkan angka 120. Karena satu putaran 360, maka kita kurangi dengan 120, sama dengan 240 derajat. Sehingga besar sudut ini adalah 240 derajat. Kalau kita menggunakan busur 360 seperti ini, kaki sudut pada angka 0, kita putar ke sana berarti menggunakan skala yang di luar. Kita perhatikan angka yang di luar ini. Di sini menunjukkan angka 240, sehingga besar sudut ini adalah 240 derajat. Ayo berlatih. Nomor 1, ukurlah sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pendek dan panjang pada gambar berikut. A. Kita perhatikan jam ini menunjukkan pukul 1.00. Kita hitung besar sudutnya dengan menggunakan busur derajat. Angka 0 pada angka 12 dan angka 1 menunjukkan angka 30. Sehingga besar sudut di sini adalah 30 derajat. Dari sini kita dapat simpulkan tanpa menggunakan busur lagi, setiap jamnya itu sebesar 30 derajat. B. Di sini pukul 9, berarti pukul 09.00. Besar sudutnya adalah, kita hitung di sini 1, 2, 3. Berarti 3 dikali 30.
sama dengan 90 derajat. C ini menunjukkan angka 4, maka pukul 04.00. Besar sudutnya adalah, kita hitung, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali 30, 120 derajat. D yang pendek menunjukkan angka antara 1 sampai 2, sedangkan yang panjang ke angka 6. Berarti ini pukul 01.30. Berapa besar sudutnya? Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali 30 sama dengan 120. Diingat, di sini menunjukkan angka setengahnya. Setengah dari 30 adalah 15. Sehingga 120 ditambah 15 sama dengan 135. Sehingga besar sudutnya adalah 135 derajat. Nomor 2, tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang pada jam saat menunjukkan pukul. Yang A, 10.00. Kita buat jam analog seperti ini. Karena jam 10.00 yang panjang ke angka 12, yang pendek ke angka 10. Sehingga besar sudut yang terkecil di sini, berarti yang ini, kita hitung ada 1, 2. Berarti 2 dikali 30 sama dengan 60 derajat. B, 15.00. 15.00 ini sama dengan jam 3.00. Jam 3 sore. Kita buat jamnya. Angka yang besar, jarum yang panjang ke angka 12 dan yang pendek ke angka 3. Besar sudut ini kita hitung ada 1, 2, 3. 3 dikali 30 sama dengan 90 derajat. C, 07.00. Kita buat jamnya. Jarum yang panjang ke angka 12, yang pendek ke 7. Maka sudut yang terkecil yang ini. Besarnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 dikali 30 sama dengan 150 derajat. Untuk yang D, 04.30. Kita buat analognya di sini. Karena di sini bukan 00.30, maka yang panjang ke angka 6. Sedangkan 4 berarti antara 4 dan 5. Besar sudut ini kita perhatikan di sini angka satu angka. Berarti 30 ditambah setengahnya yaitu 15. Maka besarnya sudutnya yaitu 45 derajat. Demikian materi mengukur dan membandingkan sudut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.